Pernahkah kamu membayangkan, seorang pemilik perusahaan besar, yang hidupnya penuh kemewahan, justru merasa hampa dan kesepian? Demi mencari arti hidup yang sesungguhnya, ia rela menyamar menjadi orang biasa, bekerja di sebuah kafe kecil, dan hidup sederhana. Tapi takdir berkata lain, di sana ia bertemu seorang gadis cantik, anggun, ceria, dan pekerja keras. Pertemuan mereka yang awalnya penuh pertengkaran konyol, justru perlahan berubah menjadi benih cinta. Namun, ada satu rahasia besar yang bisa menghancurkan segalanya. Apakah cinta mereka akan bertahan ketika kebenaran terungkap? Ataukah justru berakhir indah dengan kebahagiaan yang tak pernah mereka bayangkan? Inilah kisah lucu, romantis, sekaligus mengharukan cinta dalam kesederhanaan. Mari kita mulai. Arka menatap langit-langit kamar kontrakan kecilnya. Dulu, ia terbiasa bangun di kamar mewah dengan ranjang empuk, kini ia tidur di kasur tipis yang bunyinya krit setiap ia bergerak. Ia tersenyum miris, tapi entah kenapa hatinya terasa lebih lega. Setidaknya di sini, orang-orang nggak ngeliat aku sebagai mesin duit, gumamnya. Hari pertama bekerja di kafe kecil, ia sudah membuat kekacauan. Kopi yang harusnya cappuccino, malah ia sajikan espresso pahit. Pelanggan protes, dan Nara, rekan kerjanya, langsung menyemprot, "Mas, bikin kopi itu kayak bikin hubungan. Harus jelas, jangan setengah-setengah." Arka bengong, sementara pelanggan tertawa. Sejak saat itu, kesan pertama Nara tentang Arka adalah pemalas, canggung, dan mungkin sedikit bodoh. Sedangkan kesan pertama Arka tentang Nara, bawel, cerewet, tapi cantiknya bikin susah marah. Arka mencoba membela diri dengan gaya sok tenang. "Ya maaf, aku kan baru belajar. Rome wasn't built in a day, Mbak." Nara mendengus sambil melipat tangan di dada. "Ya, tapi kopi salah bikin dalam semenit juga bisa bikin pelanggan kabur, Mas." Meski jengkel, Arka merasa ada sesuatu yang menarik dari Nara. Senyumnya tulus, tawanya renyah, dan matanya berbinar saat bicara. Hanya saja, sayang, mulutnya seperti mesin turbo yang nggak bisa berhenti. Hari-hari Arka di kafe penuh perdebatan kecil dengan Nara. Mulai dari cara membersihkan meja, menuangkan susu, bahkan sampai cara menata sendok. "Mas, sendok itu posisinya kanan, bukan kiri," tegur Nara. Arka yang kesal menjawab, "Ya udah kalau gitu sendoknya kita taruh tengah aja, biar nggak ada yang iri." Pelanggan sering jadi penonton gratis pertengkaran mereka. Anehnya, bukannya marah, pelanggan justru suka melihat chemistry keduanya. Beberapa bahkan berseloroh, kalian tuh pacaran ya? Soalnya mirip pasangan drama Korea, ribut mulu tapi cocok." Nara menggeleng cepat, "Astaga, jangan samain aku sama orang ini, ya." Arka langsung pura-pura sakit hati sambil menepuk dada. "Tega banget kamu, padahal aku udah rela bersihin gelasmu loh." Namun, di balik semua perdebatan, Arka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Nara adalah pekerja keras yang gak pernah mengeluh meski harus berdiri seharian. Ia bisa tetap ceria walau kelelahan. Dan diam-diam, Arka kagum. Sementara Nara, meski sering jengkel, mulai menyadari bahwa Arka punya sisi kocak yang bikin suasana kerja jadi lebih ringan. Meski, ia tetap yakin cowok itu aneh. Semakin lama bekerja bersama, hubungan Arka dan Nara jadi lebih hangat. Mereka sering pulang bareng naik angkot, dan sepanjang perjalanan Nara selalu punya cerita seru. Dari kisah tetangganya yang suka karaoke jam 2 pagi, sampai anak kucing yang selalu ikut masuk ke rumahnya. "Kalau aku punya duit, aku pengen buka toko roti kecil," kata Nara sambil menatap ke langit malam. "Biar bisa bikin orang bahagia dari aroma roti hangat." Arka hanya tersenyum, menatap wajah Nara yang berbinar penuh mimpi. "Kalau gitu aku bakal jadi pelanggan pertama. Tapi jangan kasih aku diskon. Soalnya aku royal banget." Nara tertawa keras. "Yaelah, ngomongnya kayak orang kaya aja." Arka buru-buru menggaruk kepala. Iya, padahal kenyataannya kan aku kere." Obrolan ringan itu membuat mereka semakin dekat.
Arka mulai merasakan kehangatan yang tidak pernah ia temukan di dunia bisnisnya. Ia bukan lagi seorang bos, melainkan pria biasa yang bisa tertawa lepas bersama seorang wanita sederhana. Namun, setiap kali Nara bicara tentang kejujuran dan kesederhanaan, hati Arka mencelos. Ia sadar sedang berbohong besar. Suatu sore, saat kafe ramai, seorang pria berdasi masuk dan langsung menyapa, "Pak Arka. Kok di sini?" Semua mata menoleh. Arka panik dan cepat-cepat merangkul pria itu. "SSSTT, jangan panggil aku begitu. Aku, sekarang Arka yang barista." Nara yang melihat interaksi itu langsung mengerutkan dahi. "Pak, maksudnya Pak siapa? Jangan-jangan kamu?" Arka cepat-cepat mengalihkan. Nara, ada pelanggan tuh manggil kamu." Malam itu, Nara merenung. Hatinya resah, karena firasatnya mengatakan Arka menyembunyikan sesuatu. Tapi saat melihat Arka bercanda dengan pelanggan, ia bingung, seakan pria itu benar-benar tulus. Sementara Arka, setiap kali Nara menatapnya curiga, jantungnya berdebar tak karuan. Ia ingin jujur, tapi takut. Takut kehilangan satu-satunya orang yang melihatnya sebagai manusia biasa, bukan pemilik kekayaan. Hubungan mereka mulai terasa canggung. Nara jadi lebih banyak diam, dan Arka merasa waktunya untuk mengungkapkan kebenaran semakin dekat. Di taman tempat mereka sering nongkrong, Arka akhirnya bicara. "Nara, aku harus jujur. Sebenarnya aku bukan orang biasa. Aku, pemilik perusahaan besar." Nara terdiam, matanya membulat, napasnya tertahan. "Jadi semua ini, kebohongan?" Suaranya bergetar. "Aku cuma pengen hidup sederhana, punya teman, punya seseorang yang sayang aku bukan karena harta," Arka menjelaskan, wajahnya penuh penyesalan. Namun Nara terluka. "Kalau begitu, kamu nggak percaya sama aku dari awal. Kamu pikir aku juga cuma peduli sama uangmu." Air matanya jatuh, dan tanpa menunggu jawaban, ia pergi meninggalkan Arka sendirian. Hari-hari berikutnya, Arka kembali ke kantornya. Jas mahal, ruangan mewah, bawahan yang menunduk hormat, semua terasa hampa. Tak ada lagi tawa renyah Nara, tak ada lagi perdebatan konyol yang diam-diam ia rindukan. Tapi Arka tidak menyerah. "Aku harus cari dia. Aku nggak bisa kehilangan dia begitu saja." Arka akhirnya mendatangi Nara di kafe. Kali ini, tanpa menyamar, ia datang dengan jujur sebagai dirinya. Semua orang kaget, tapi Arka hanya fokus pada Nara. "Nara, aku minta maaf. Aku salah karena nggak percaya sama kamu dari awal. Tapi cuma sama kamu aku merasa hidup beneran. Aku nggak peduli lagi soal status. Yang aku peduli cuma satu, aku nggak mau kehilanganmu." Nara terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Ia ingat kebersamaan mereka, semua tawa, semua pertengkaran kecil yang justru manis. Perlahan, bibirnya melengkung dalam senyum. "Kamu ini nyebelin banget, tahu nggak? Tapi, aku juga nggak bisa bohong. Aku kangen kamu." Arka tertawa lega, lalu dengan nekat meraih tangan Nara. "Kalau gitu, jangan pernah pergi lagi. Aku janji bakal selalu dukung kamu. Bahkan kalau kamu buka toko roti, aku bakal jadi tukang cuci piringnya." Nara tertawa sambil menepuk lengannya. "Tukang cuci piring nggak apa-apa, asal jangan bikin kopi salah lagi." Mereka berdua tertawa bersama, diiringi tatapan hangat dari para pelanggan. Arka dan Nara akhirnya menemukan arti cinta yang sesungguhnya, bukan tentang harta atau status, melainkan tentang hati yang tulus menerima apa adanya. Dan kisah mereka pun berakhir dengan bahagia. Dan akhirnya, cinta yang tumbuh dari kesederhanaan berhasil membawa mereka pada kebahagiaan sejati. Bukan harta, bukan status, tapi hati yang tulus menerima apa adanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati tak pernah melihat siapa kita, tapi bagaimana kita bisa saling menjaga, saling melengkapi, dan saling mencintai dengan tulus. Terima kasih sudah menonton kisah romantis ini bersama Gemiteling. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita cinta menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.
hanya di Gemiteling.